Halo teman-teman, sudah pada tahu kan hewan yang satu ini? Hewan yang paling akrab dengan manusia nih. Hewan yang paling banyak diternak oleh manusia. Iya, hewan ini biasanya lebih banyak diternak dibanding di alam liar ya. Iya, ini adalah hewan sapi teman-teman. Hewan yang sangat banyak manfaatnya ya. Kali ini kakak akan mengajak teman-teman untuk lebih mengenal hewan yang satu ini teman-teman. Hewan yang super duper bermanfaat bagi manusia. Bukan hanya menghasilkan daging dan susu, melainkan juga tenaga yang bisa dimanfaatkan oleh manusia teman-teman. Wah, banyak sekali ya. Selain dikonsumsi daging dan susunya, juga tenaganya juga bisa dimanfaatkan untuk manusia teman-teman. Sapi yang dibahas kali ini tetapi lebih umum ya, lebih umum. Jadi kakak tidak mengkhususkan salah satu jenis sapi teman-teman, seperti sapi perah atau potong. Intinya di sini kakak akan membahas fakta menarik sapi secara umum saja ya. Begitu. Mungkin banyak nih yang belum tahu tentang lambung sapi, kebiasaannya, dan berbagai fakta menarik lainnya. Ayo langsung kita bahas teman-teman. Oke, yang pertama ya. Yang pertama, sapi memiliki 4 lambung teman-teman. Banyak ya. Ternyata lambungnya ada 4. Fakta menarik yang pertama adalah memiliki sistem pencernaan yang kompleks teman-teman. Maka dari itu, mereka termasuk jenis ruminansia teman-teman, atau poligastrik yang berlambung jamak. Wow, yang berlambung banyak mungkinnya maksudnya. Hebat sekali nih. Mereka memiliki 4 kompartemen perut, yaitu rumen atau perut besar, retikulum atau perut jala, omasum atau perut buku, dan yang terakhir abomasum teman-teman, yaitu perut sebenarnya. Wah, apakah lambung tersebut memiliki fungsi yang sama? Oh, tentu saja tidak teman-teman. Rumen berfungsi sebagai tempat menyimpan sementara makanan yang udah ditelan. Nah, retikulum berfungsi sebagai tempat pencampuran makanan dengan enzim teman-teman ya. Selanjutnya omasum berfungsi untuk membantu menghaluskan makanan secara kimiawi. Sedangkan yang terakhir abomasum berfungsi sebagai perut sebenarnya. Karena di sini organ pencernaan ruminansia secara kimiawi bekerja teman-teman. Banyak sekali ya sistem pencernaannya. Dan yang kedua, sapi punya sebutan khusus untuk setiap jenisnya teman-teman ya. Mungkin teman-teman hanya mengenal sapi jenis jantan dan betina saja, tapi sebenarnya sapi punya sebutan khusus untuk setiap jenis loh. Yang pertama, sapi bull digunakan untuk menyebut pejantan teman-teman. Jadi pejantan itu biasa disebut dengan sapi bull ya, yaitu jantan dewasa yang digunakan untuk berkembang biak. Selanjutnya sapi steer untuk menyebut jantan yang telah dikebiri teman-teman, sehingga hanya dimanfaatkan dagingnya. Sedangkan ada heifer, yaitu betina yang belum memiliki anak teman-teman. Dan yang terakhir bred heifer, yaitu betina bunting, dan cow untuk betina yang pernah melahirkan teman-teman. Wah, kalau cow itu berarti sapi betina yang sudah melahirkan begitu. Nah, selanjutnya nih, sapi ternyata tidak bisa melihat warna merah teman-teman. Wah, kok bisa ya? Padahal yang digambarkan oleh Matador ya, banteng itu katanya menyerang Matador karena warna merah teman-teman. Ternyata banteng dan sapi kan agak mirip ya. Ternyata kalau sapi itu tidak bisa mengenali warna merah teman-teman. Begitu, hewan ini mengalami buta warna parsial. Mereka tidak bisa melihat warna merah atau hijau teman-teman. Wow, ini menarik ya. Padahal kan kalau kita melihat pertunjukan Matador ya begitu, pasti akan mengira bahwa bull atau sapi sangat membenci warna merah teman-teman. Itulah mengapa bull akan menyerang
torero ya, atau matador itu, atau orang yang sedang membawa bendera merah menyerang karena membawa kain warna merah. Tetapi sebetulnya sapi itu adalah buta warna merah dan buta warna hijau ya. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa sapi yang terlihat marah dan menyerang torero ya, atau biasa dipertunjukkan matador itu? Nah, sapi terlihat marah karena gerakan yang dilakukan oleh torero, teman-teman. Sebetulnya marahnya itu bukan karena melihat warna merah, tapi karena melihat gerakan dari toreronya itu ya. Orang yang apa? Orang yang akan diseruduk oleh sapinya itu. Gerakan-gerakan yang mendadak tersebut membuat bull tertarik untuk menyerangnya begitu, karena gerakan-gerakan yang mendadak ya. Jadi bukan karena warnanya, teman-teman. Lalu kenapa warna yang digunakan pada matador adalah merah? Nah, ini menarik nih pertanyaannya nih. Karena saat adu bull atau adu banteng ya, ada kemungkinan bull yang terluka dan mengeluarkan darah. Gitu. Untuk menutupi dan mengalihkan hal yang sering dianggap mengerikan itu, maka digunakan warna mencolok seperti darah, yaitu merah. Maka dari itu, kamu gak perlu takut lagi ya untuk memakai baju warna merah saat bertemu dengan sapi, teman-teman. Gak perlu takut, karena sebetulnya sapi itu buta warna merah dan warna hijau ya. Yang penting jangan melakukan gerakan yang mendadak. Nah, jadi kuncinya supaya tidak diserang sapi atau banteng atau sejenisnya, jangan melakukan gerakan-gerakan yang mendadak ya, yang mengagetkan. Nah, kalau misalnya melakukan gerakan yang mendadak seperti itu, biasanya sapi akan marah dan akan menyerangnya. Begitu, teman-teman. Kalau begitu, warna apa aja sih yang bisa dilihat oleh hewan ini? Nah, warna yang bisa dilihat oleh sapi adalah abu-abu, hitam, dan samar-samar warna biru dan kuning, teman-teman. Aneh ya, abu-abu, hitam, dan samar-samar warna biru dan kuning. Ya, mata hewan ternak seperti sapi dan manusia tentu berbeda ya. Mereka hanya memiliki dua reseptor warna yang memungkinkan mereka hanya bisa melihat atau lebih sensitif pada warna yang sangat kontras antara gelap dan terang, teman-teman. Misalnya, pagar kandang berwarna hitam ya, bangunan di dekat pagar warna putih. Hal itu bisa membuatnya menghindar karena kontras dan terang ya. Nah, buat kamu yang tertarik memeliharanya, perhatikan juga aspek bangunan kandangnya ya, teman-teman. Karena sapi menyukai keadaan yang tenang dan jauh dari stres. Jangan di tempat keramaian ya, tempat yang berisik atau gaduh, teman-teman. Karena kalau melihara sapi ini, sapi menginginkannya di tempat yang tenang, begitu teman-teman. Nah, yang keempat, teman-teman, masa kehamilan atau bunting sapi itu 9 bulan. Wah, sama seperti manusia ya. Selanjutnya, yang kelima nih, sapi menyukai jenis musik klasik. Wah, ini benar-benar belum diketahui oleh kita ya. Ternyata sapi menyukai jenis musik klasik ya, dikenal sebagai hewan penyuka ketenangan. Oh, mungkin begitu, teman-teman. Karena sapi ini seperti yang disebutkan tadi ya, menyukai ketenangan, sehingga ketika mendengar musik klasik yang tenang itu merasa cocok mungkin ya, merasa betah karena pada dasarnya menyukai ketenangan begitu. Nah, selanjutnya yang keenam nih, sapi bisa melihat 360 derajat, teman-teman. Berbeda dengan manusia yang hanya bisa melihat sesuatu dalam rentang 180 derajat. Nah, kalau sapi bisa melihat hingga 360 derajat, teman-teman. Wah, bisa memutar ya matanya. Hebat sekali. Selanjutnya, umur sapi bisa dilihat dari giginya, teman-teman. Jadi, kalau melihat umur sapi itu bisa dilihat dari giginya ya. Fakta menarik sapi selanjutnya itu untuk menentukan umurnya nih dari giginya. Kamu bisa melihat giginya loh, gimana caranya? Nah, sapi yang masih muda atau pedet ya, bisa dilihat dari jumlah gigi seri permanen yang terdapat pada rahang depan bawahnya. Sedangkan untuk melihat
usia sapi yang lebih tua bisa dilihat dari keausan gigi dan derajat jarak antar gigi, begitu teman-teman. Wah, unik sekali ya. Terima kasih teman-teman udah nonton video ini sampai selesai, dan masih banyak video-video yang lebih menarik lagi teman-teman. Jangan lupa nonton terus ya, subscribe juga. Terima kasih.